Sarwendah mengklaim 11 tahun rumah tangga dengan Ruben Onsu menderita. Kalau 11 tahun itu bukan menderita, itu namanya menabung. Kalau dirasa uangnya udah cukup, baru pergi ninggalin. Kalau menderita itu, kalau pernikahan baru 1 atau 2 tahun tidak berjalan sesuai dengan keinginan, itu baru namanya menderita. Tapi kalau udah 11 tahun, itu namanya memanfaatkan Ruben Onsu. Yang namanya pernikahan, itu ada suka dan duka. Itu kan memang udah disetujui dari awal. Kalau pengen sukanya doang, ya jangan menikah. Coba deh. Halo Sobat Analisis Sengit, kembali lagi di channel Analisis Sengit, channel yang membahas dan mereaksi berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas polemik Ruben Onsu dan Sarwendah, mulai dari pernyataan Sarwendah soal perjuangan selama 11 tahun rumah tangga, persoalan biaya anak, hingga perkembangan terbaru sidang mediasi hak asuh anak. Yang bikin menarik, pihak Ruben melalui kuasa hukumnya kembali menyinggung soal pertanggungjawaban penggunaan biaya yang berkaitan dengan anak. Di sisi lain, muncul pula pernyataan mengenai bukti terkait isu kesehatan yang disebut akan dibawa ke pengadilan. Belum lagi, sidang mediasi pada 12 Agustus 2026 kembali menjadi sorotan setelah Ruben tidak hadir dan diwakili oleh tim kuasa hukumnya. Lalu sebenarnya apa yang sedang terjadi? Mengapa persoalan ini justru semakin melebar dan memunculkan berbagai pernyataan baru dari kedua pihak? Kita akan simak semuanya, termasuk bagian yang menurut saya cukup menarik untuk dibahas. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton video. Sarwendah, lu ngaca, lu bandingkan diri lu yang dulu, sebelum dan sesudah dinikahin sama Ruben Onsu. Coba lu bandingkan bentuk gigi lu yang dulu, muka lu yang dulu, warna kulit lu yang dulu, itu semua kan berubah karena Ruben Onsu. Belum lagi harta benda yang lain, keluarga lu, itu semua kan juga berubah setelah adanya Ruben Onsu. Lu pengen tangga rumah lu ada lampu kelap-kelipnya, itu juga diturutin sama Ruben Onsu meskipun itu norak. Kalau anak orang kaya, yang dari dulu kaya, nggak ada yang punya kemauan senorak itu, tapi tetap diturutin sama Ruben, kecuali lu dulunya anak orang susah. Jadi tolonglah jangan menghilang-hilangkan kebaikan dan pengorbanan Ruben Onsu atas diri lu. Masa sih Ruben Onsu nggak ada baik-baiknya di mata lu? Enak banget, jadi namanya nih ceritanya aji mumpung lah ya. Adeknya si S-nya dapet apartemen, cicinya dapet rumah kekaisaran, ya. Adeknya dapat usaha itulah ya, yang geprek-geprek itulah berkat Koruben. Jadi intinya si Koruben ini dikelilingi oleh ya semuanya aji mumpung lah ya, mendapatkan keuntungan. Aduh sedih banget sih Koruben. Tolong dong itu si Kak Ivan Gunawan temenin Koruben terus di masa-masa yang sulit ini gitu kan. Kayaknya temennya yang paling baik itu deh si Kak Ivan Gunawan itu. Memang prinsipnya secara hukum bahwa uang hak asuh anak atau pendidikan anak itu memang adalah hak anak, bukan hak mantan ya. Jadi setiap pengeluaran yang diberikan oleh ayah untuk kepentingan anaknya yang dikelola oleh ibu yang mendapatkan hak asuh anak harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pengeluaran 200 juta lebih kurang setiap bulan, hampir selama 1 tahun lebih kurang, bahkan pengeluaran kartu kredit, itu memang harus dipertanggungjawabkan agar tidak terjadi fitnah atau tidak terjadi pengeluaran-pengeluaran yang atas nama anak tapi tidak diperuntukkan untuk kepentingan anak. Dan Ruben Onsu sudah berulang-ulang untuk meminta pertanggungjawaban hal ini tapi tidak diindahkan hingga hari ini oleh S ya. Jadi karena tidak juga diindahkan untuk memberikan pertanggungjawaban rincian penggunaan setiap pengeluaran yang untuk atas nama anak tersebut, jadi tidak menutup kemungkinan Ruben akan meminta dilakukan secara audit. Dan kami lagi mempertimbangkan untuk memasukkan materi ini ke dalam perkara gugatan kita di pengadilan negeri agar ketika pertanggungjawaban itu tidak bisa diberikan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka ini juga salah satu hal yang dapat menjadi alasan bahwa ibu yang mendapatkan hak asuh anak ini tidak amanah ya, tidak amanah dalam menggunakan keuangan dan demi kepentingan anak. Saya kira seperti itu. Pak kejar dia, apa buktinya dia ketika dia melakukan cheating? Ada isu di dalam video. Dia tahu nggak? Ya, jadi dalam video ini kuasa hukum RO menanyakan bahwa
coba kejar kami ya sebagai kuasa hukum Sarwenda ataupun Sarwenda sendiri terkait Bahwa ada chatting. Tapi dia, apa buktinya dia ketika dia melakukan chatting? Ada isu 3 huruf itu. Oke. Apa buktinya dia men-chatting ya terkait isu 3 huruf? Itu kami tegaskan dalam hari ini bahwa Bang Minola lupa bahwa Sarwenda adalah istri kliennya pada saat itu ya. Jadi apapun urusan kesehatannya, dokter, rumah sakit pasti memberikan hasil dong ya, bukti pemeriksaan, bukti lab kepada klien kami. Jadi kalau ditanya apa dasarnya klien kami menchat seperti itu, dasarnya adalah bahwa klien kami adalah istrinya pada saat itu, yang mana dia mendapatkan semua informasi dari lab, dari dokter terkait penyakit 3 huruf itu, gitu ya. Nah, sampai sekarang pun kami tidak pernah membuka apa penyakit 3 huruf itu. Semua terbuka tidak sengaja oleh apa yang dilakukan oleh kuasa hukum RO, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa buktinya? Kami tegaskan kami punya buktinya yang akan kami sampaikan di pengadilan. Jadi kami tidak buka di sini, tapi kami buka bukti itu di pengadilan, dan punya buktinya, kami punya buktinya, gitu ya. Nah, terkait penyakit 3 huruf. Tetapi sekali lagi kami tidak menyampaikan apa itu penyakit 3 hurufnya, ya. Yang tidak sengaja terbuka karena chattingan kuasa hukum, karena chattingan yang tidak sengaja terbuka oleh kuasa hukum RO. Aku lagi bosan aja guys, kayak lagi capek gitu. Desember baru bayar uang gedung sekolah anak. Januari bayar uang sekolah lagi. Gitu. Terus bayar les dan oh bayar les ya apa-apa. Kan emaknya kerja buat anak. Ih nggak ada kali gue dikasih sepeser pun, tenang aja guys, bohong itu hoax. Semuanya sendiri guys. Oke, zamannya kita bergosip dulu tentang apa Injas? Tentang keluhan si Endah yang capek bulan Desember ini bayar gedung sekolah anaknya, Januari bayar uang sekolah, belum les lagi, bla 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 ya. Tapi namanya juga emaknya kan kerja untuk anak-anaknya. Mana ada gua dikasih tahu bohong itu, belum selesai perkara. Kok makin lama si Indah makin gak ada otak gitu ya. Belum selesai perkara ini loh. Masalah tuduhan yang dia mandiri itu. Masalah tuduhan yang katanya gak dibiayain sama si Onsu itu, katanya yang tidak selalu 200 juta itu belum selesai perkara ini. Ini sudah keluar lagi nih dari mulutnya dia nih. Mana pernah gua dikasih sepeser pun. Itu bohong toh. Ndak baru 6 bulan sudah ngeluh. Gimana si Onsu ya yang 11 tahun menghadapi semua tuntutan gaya hidup kau ya, yang terlampau kaget melihat harta benda ya kan ya, yang tadinya datang dari bukan siapa-siapa, terus melihat uang banyak, rekeningnya si Onsu ya kan, kaget ya, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Itu namanya perempuan kagetan dah. Kalau saya melihat keseluruhan persoalan ini, jujur saya merasa kasus Ruben Onsu dan Sarwenda sudah berkembang jauh lebih kompleks daripada sekadar persoalan rumah tangga atau persoalan siapa yang merasa paling menderita selama menjalani pernikahan. Dari narasi yang kita dengarkan, sekarang persoalannya sudah masuk ke banyak lapisan, mulai dari anak, biaya pendidikan, hak asuh, penggunaan uang, sampai pernyataan yang berkaitan dengan persoalan pribadi dan kesehatan. Karena itu, menurut saya, kita sebagai penonton jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu pernyataan yang muncul di media. Yang paling menarik perhatian saya adalah ketika muncul pembahasan mengenai 11 tahun perjalanan rumah tangga. Menurut saya, angka 11 tahun itu memang bukan waktu yang sebentar. Dalam sebuah pernikahan selama itu, tentu sangat mungkin ada banyak sekali cerita yang tidak diketahui publik. Ada masa bahagia, ada konflik, ada pengorbanan, ada kesalahan, dan mungkin ada hal-hal yang hanya diketahui oleh kedua orang yang menjalani rumah tangga tersebut.
Jadi ketika salah satu pihak mengatakan bahwa selama bertahun-tahun dirinya merasa menderita, saya pribadi tidak merasa kita bisa langsung mengatakan bahwa pernyataan itu pasti benar atau pasti salah. Begitu juga ketika pihak lain merasa sudah memberikan banyak hal selama pernikahan. Dua hal tersebut sebenarnya bisa saja dirasakan oleh masing-masing pihak secara bersamaan. Menurut saya, seseorang bisa merasa sudah banyak berkorban, sementara pasangannya tetap merasa terluka. Seseorang bisa merasa sudah memberikan yang terbaik, sementara pasangannya merasa kebutuhan emosionalnya tidak terpenuhi. Karena itulah, saya melihat persoalan rumah tangga seperti ini memang sangat sulit dinilai hanya dari apa yang terlihat di depan publik. Kita tidak hidup di dalam rumah mereka, kita tidak mengetahui percakapan mereka setiap hari, dan kita tidak mengetahui apa saja yang terjadi selama bertahun-tahun. Yang kita lihat hanyalah potongan-potongan cerita yang kemudian muncul ke ruang publik. Namun ada satu hal yang menurut saya jauh lebih penting, yaitu ketika pembahasannya sudah menyangkut anak. Saya pribadi merasa bahwa ketika sudah ada anak yang terlibat, seharusnya kepentingan anak menjadi prioritas paling tinggi. Apapun konflik antara Ruben dan Sarwendah, jangan sampai konflik orang tua kemudian membuat anak ikut menanggung beban yang sebenarnya bukan kesalahan mereka. Apalagi dalam narasi ini disebutkan adanya persoalan biaya pendidikan dan berbagai kebutuhan anak. Menurut saya, hal seperti ini sebaiknya diselesaikan secara transparan dan melalui jalur yang tepat, bukan menjadi bahan saling serang di ruang publik. Saya juga melihat pernyataan mengenai permintaan pertanggungjawaban penggunaan uang untuk kepentingan anak sebagai sesuatu yang seharusnya memang diselesaikan secara jelas. Kalau memang ada persoalan mengenai penggunaan dana, menurut saya yang paling baik adalah dibuktikan melalui dokumen dan mekanisme hukum. Jangan sampai masyarakat hanya menerima potongan pernyataan, kemudian masing-masing pihak memiliki versinya sendiri. Karena pada akhirnya, semakin banyak pernyataan yang dilempar ke publik tanpa penyelesaian yang jelas, semakin besar pula ruang bagi masyarakat untuk membuat asumsi. Kemudian ada pula persoalan mengenai isu kesehatan yang disebut sebagai isu dengan 3 huruf. Saya justru merasa bagian ini seharusnya ditangani dengan sangat hati-hati. Dari narasi yang kita dengarkan, pihak kuasa hukum Sarwendah mengatakan mereka memiliki bukti dan akan menyampaikannya di pengadilan, tetapi tidak membuka penyakit tersebut kepada publik. Menurut saya, kalau memang persoalan tersebut menyangkut informasi kesehatan seseorang, keputusan untuk tidak mengungkapkannya secara terbuka justru lebih baik daripada menjadikan persoalan pribadi sebagai konsumsi publik. Kalau memang ada bukti yang relevan dengan perkara, biarkan pengadilan yang menilai. Saya juga melihat ketidakhadiran Ruben pada sidang mediasi pada 12 Agustus 2026 menjadi bahan pembicaraan. Pihak kuasa hukumnya menyampaikan bahwa Ruben memiliki kepentingan mendesak dan perubahan jadwal sidang membuatnya tidak dapat hadir, serta surat pemberitahuan sudah disampaikan kepada pihak pengadilan. Menurut saya, dalam proses hukum hal seperti ini seharusnya dilihat berdasarkan prosedur dan bukti administratifnya. Jangan hanya karena seseorang tidak hadir, kemudian publik langsung menyimpulkan bahwa orang tersebut tidak serius menghadapi perkara. Begitu juga sebaliknya, jangan langsung menganggap semuanya baik-baik saja, hanya karena ada surat pemberitahuan. Yang membuat saya pribadi cukup prihatin justru adalah bagaimana konflik ini terus menghasilkan pernyataan baru. Satu pernyataan dibalas pernyataan lain, kemudian muncul persoalan baru lagi. Kalau pola seperti ini terus berlangsung, kasusnya bisa semakin panjang dan masyarakat semakin sulit membedakan mana fakta hukum, mana pendapat, dan mana komentar dari pihak tertentu. Menurut saya, ini yang harus benar-benar diperhatikan. Saya juga tidak ingin ikut-ikutan menghakimi Sarwendah ataupun Ruben, karena kalau saya memilih salah satu pihak hanya berdasarkan narasi yang beredar, itu juga tidak adil. Saya sebagai penonton hanya bisa melihat informasi yang disampaikan ke publik. Jadi menurut saya, yang paling bijak adalah menunggu proses hukum dan melihat bukti yang benar-benar diajukan. Kalau memang ada tuduhan, tentu harus ada dasar. Kalau ada pembelaan juga harus ada bukti. Jangan sampai opini publik justru lebih cepat daripada proses pembuktian. Dan satu hal yang menurut saya penting untuk kita ingat, ketika konflik keluarga sudah menjadi konsumsi publik, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh dua orang yang sedang berkonflik. Ada anak, ada keluarga besar, ada orang-orang terdekat, bahkan ada banyak orang yang kemudian ikut terseret memberikan komentar. Karena itu, menurut saya, semakin besar perhatian publik terhadap kasus seperti ini, semakin besar pula tanggung jawab semua pihak untuk menjaga batas antara kepentingan hukum dan kehidupan pribadi.
Kalau saya boleh memberikan pendapat secara pribadi, saya berharap persoalan Ruben Onsu dan Sarwendah ini segera menemukan titik terang. Bukan karena saya ingin melihat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetapi karena semakin lama konflik ini berlangsung, semakin banyak pula hal pribadi yang akhirnya muncul ke permukaan. Saya rasa tidak semua hal dalam sebuah rumah tangga harus diketahui masyarakat. Ada hal yang memang sebaiknya diselesaikan di ruang hukum, ada yang diselesaikan secara kekeluargaan, dan ada pula yang sebaiknya tetap menjadi ranah pribadi. Bagi saya, yang paling penting sekarang adalah bagaimana kepentingan anak tetap dijaga. Apapun hasil akhirnya nanti, jangan sampai anak menjadi pihak yang paling dirugikan karena konflik orang dewasa. Kalau memang ada persoalan mengenai biaya, hak asuh, pendidikan, atau hal lainnya, selesaikan dengan bukti dan prosedur yang jelas. Kalau memang ada tuduhan yang tidak benar, buktikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Kalau memang ada sesuatu yang perlu dipertanggungjawabkan, lakukan pertanggungjawaban secara terbuka di hadapan pihak yang berwenang. Jadi saya pribadi tidak mau mengatakan bahwa Ruben pasti benar atau Sarwendah pasti benar. Menurut saya kasus ini masih memiliki banyak sisi yang perlu dilihat secara hati-hati. Yang jelas, dari perkembangan yang kita bahas hari ini, persoalannya memang belum selesai. Bahkan muncul berbagai isu baru yang membuat perhatian publik kembali tertuju kepada mereka. Sekarang saya ingin tahu pendapat kalian. Menurut kalian, apakah persoalan seperti ini memang sebaiknya terus dibicarakan di ruang publik atau seharusnya seluruh pihak menahan diri dan menyerahkan semuanya kepada proses hukum? Dan menurut kalian, apa yang paling penting untuk dijaga dalam konflik seperti ini, terutama ketika sudah menyangkut anak? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi tetap sampaikan dengan bahasa yang bijak. Jangan lupa juga berikan like kalau kalian menikmati pembahasan di channel Analisis Sengit, dan share video ini kepada teman-teman kalian, supaya semakin banyak yang bisa ikut melihat persoalan ini dari berbagai sudut pandang. Kalau kalian baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video reaksi dan analisis berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.